يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله. Talim kita agak ke dalam gini ya, masih sebetulnya terkait tauhid ya. Dukulu arsy tauhidi yajibu an yakhruj min asbabin wa yarfa qaufu minallah wahdahu. Agak panjang judulnya karena terkait dengan torekot dan ilmu tauhid ya. Artinya tadi memasuki singgasana tauhid harus meninggalkan asbab ya, dan menimbulkan takut kita hanya kepada Allah semata. Jadi terkait kauf, terkait memasuki maqamat tauhid, terkait penafian daripada hukum logika. Nah, jadi 3 unsur ini yang kita bahas. Wilayah ini sebetulnya sudah bukan wilayah syariat ya, tapi sudah memasuki pemahaman kedalaman tauhid itu sendiri dengan dasar kemarin kajinya. Langsung saja ke tajuk risalah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa langsung kita zikir, berdoa, tentunya kita tujukan ketauhidan kita hanya kepada Allah. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa makrifat. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa ma'rifataka tahara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Qadar ya. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah
Waridullahi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka kulli syai'in qadir, takdir hajatina, pasang niat ridha Allah. Abaruhi Nur Muhammad Jawaharul Muhammadin. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina lal Islam wa amitna las sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa wadika masatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu. Abu laka bi nimatika alayya wa abu janwi faqirli fa innahu la yaghfir junuba illa anta. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahabba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahabba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahabba. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku. Uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini tajuk taklim kita coba andung bahas. Agak berat tapi coba andung urai dengan lebih mudah. Tukulul arsy tauhidi yazibu an yakhrujamin asbabin wa yarfa qaufuk minallah wahdahu. Artinya memasuki singgasana tauhid harus meninggalkan asbab dan menimbulkan takutmu hanya kepada Allah semata. Amma ba'du. Kita urai, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman yang kuat, karena ketauhidan itu ternyata makomatnya itu paling tinggi sebetulnya dalam segala ilmu. Tauhid dan ilmu tasawuf ya, itu merupakan dua kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Ya. Jadi kalau kita mengkaji syariat tauhid harus juga memasuki wilayah ilmu tasawuf. Begitu juga sebaliknya. Mengkaji tasawuf harus memasuki wilayah tauhid. Ini nggak bisa dipisah. Jadi kalau kita misalnya seorang muslim tidak bertasawuf, bingung. Iya kan? Karena tasawuf kan wilayahnya dada. Qalbu. Jadi tauhid dan ilmu tasawuf itu nggak bisa dipisahin. Dua kesatuan dalam dakwah apapun, kalau sudah mengkaji tauhid harus ada ilmu tasawufnya. Ya, artinya pencapaian tertinggi tauhid nggak mungkin bisa dicapai tanpa bertasawuf. Setuju nggak tuh? Bertasawuf itu teori, nggak mungkin bisa bertasawuf kalau tidak melakukan amalan tarekat. Ya gitu kan?
rangkaiannya gitu. Jadi sebaliknya bertasawuf tanpa tauhid juga sia-sia. Ya, betul kan? Kenapa demikian? Karena wilayah tauhid itu kan wilayah kolbu. Tasawuf itu kan kajinya wilayah kolbu. Ya. Jadi sia-sia deh kalau kita bertasawuf tanpa membedah ilmu tauhid. Akan sia-sia itu. Karena tidak akan menemukan esensi dari tasawuf itu sendiri. Esensinya nggak ketemu. Jadi mungkin saja begini ya. Innallah innama da'a'addahu ila an yadkulla kasrat tauhidi. Ya. Fayatahu bisyota tajrid. Wa yizlishu ala asil tafridi ba'da'an qadamahul asbaba. Artinya Allah itu baru akan mempersilahkan hambanya untuk bisa memasuki istana tauhid, ya, menapaki permadani tajrid dan duduk bersandar di singgasana tafrid setelah dilayani oleh asbab. Nah, ini agak berat mengurai dulu ya, karena ini wilayahnya sudah makrifat dan torekot. Selama masih belum lepas dari jeratan asbab, masih mengandalkan hukum logika, akliyah, antum tidak akan bisa memasuki istana ketinggian tauhid. Masih terkunci rapat. Akan berputar situ. Jadi bingung ya. Tauhid nggak menggunakan logika. Nggak begitu pengertiannya. Tidak boleh masuk hukum logika. Ya. Nah kalau ditanya tajrid itu apa sih? Sering orang memahami tajrid tapi nggak diurai, nggak ngerti. Tajrid itu artinya memiliki arti penanggalan, ditanggalin atau dilepaskan. Bukan nggak boleh ada logika, tapi akal logika itu harus ditanggalkan. Itu namanya artinya tajrid. Bisa juga dimaknai memurnikan. Atau khalis, kemarin kajinya. Itu tajrid. Jadi yang memurnikan tauhid itu harus tajrid. Arti tajrid menanggalkan asbab. Duduk ya. Sampai ya. Sedangkan arti asbab itu mendekati kesebab akibat atau logika. Nah, sampai di sini duduk gak? Jadi memasuki wilayah istana makomat tauhid harus tajrid asbab. Harus melepas sebab. Selama kita masih berkecimpung, masih dilayani oleh asbab, kita akan sulit memasuki istana makomat tauhid. Betul kan? Masa ngaji tauhid itu mengandalkan hukum asbab? Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Ayo tanya sama Ustadz Fauji ini, yang lain lah logika. Kita ngaji tauhid itu serba kolbu. Bukan taklid ya. Tapi kita mengandalkan logika. Mungkin nggak? Allah ada tapi tidak lihat oleh mata. Akal gimana? Menerima. Allah maha batin, Allah maha lahir. Akal menerima nggak? Enggak. Maka harus dilepas. Dikuber terus itu sampai logika tetap kacau gitu ya. Jadi itu makanya tajrid aja dulu gitu. Jadi bahasa awam orang sering menyebutnya udah taklid aja. Terima aja. Jadi mengaji tauhid itu tidak boleh mengandalkan akal. Tapi harus mengandalkan apa? Apa kitab, apa wahyu. Jadi menyenek ngaji tauhid. Ikuti. Iya ya. Jadi udah jelas ya pemahaman maknanya. Jadi agar antum bisa dibukakan pintu, ya
terutama ketauhidan, maka seorang murid harus salik, harus mengesahkan tuannya. Tuannya itu Allah. Dengan meninggalkan atau menanggalkan asbab gitu. Ya kan, sekarang gini, la ilaha illallah. Allah ada nggak ya? La ilaha illallah. Sebab adanya gimana ya? Beres nggak tuh la ilaha illallah? Enggak. Ya, kalau bermain hukum akal, hukum logika enggak. Ya. Jadi nafi berat ya. Ya. Jadi harus menanggalkan asbab, itu yang disebut tajrid. Tanpa itu jangan berharap antum bisa memasuki kedalaman istana tauhid. Nabi juga ngomong kayak gitu. Ya, makanya ngajarin orang untuk sampai kokoh tauhidnya zaman sekarang repot. Karena kecerdasan logika. Anung jamin Ustadz Pauji repot. Coba tanamin tauhid zaman sekarang. Repot. Sering lepas lagi la ilaha illallah. Iya kan? Dengan kata lain, orang yang masih berada di makam asbab, apalagi kuat sekali asbab, tingkatan logikanya belum bisa dikatakan benar tauhidnya. Ekstrim nggak kata-kata itu? Ya, hati-hati disampaikan dulu bareng. Dan kata-kata itu hadis loh. Hati-hati, cuman andung sebut dengan bahasa biasa supaya paham. Sekali lagi, orang yang masih berada di makam asbab yang kuat, tingkat logikanya masih bisa dikatakan belum benar tauhidnya. Jadi boleh dikatakan belum benar tauhidnya. Karenanya kalau ingin bisa menggambarkan ketinggian ilmu tauhid dengan istana raja di raja Allah Ta'ala, di dalam istana terdapat apa? Singgasana. Itu bahasa iktibarnya. Bisa dikatakan kursi raja. Itu iktibar maknanya begitu. Ya. Yang diletakkan di atas hamparan permadani. Itu iktibar makna juga. Jangan dianggap ada permadaninya begitu. Jangan. Ya. Nah, tauhid yang benar itu harus bisa mencapai tafrid atau mengesahkan. Tafrid itu mengesahkan, bukan tajrid. Tafrid itu mengesahkan dalam arti sesungguhnya. Memurnikan, tidak menggunakan logika. Memurnikan, namanya tafrid. Ya. Dengan meniadakan yang sesungguh-sungguhnya tiada. Jadi tafrid itu meniadakan yang sesungguhnya tiada. Itu tafrid. Kalau tajrid menanggalkan logika. Ya. Nah, orang yang sudah mencapai tingkatan semacam ini pasti dilayani oleh apa? Orang udah sampai tafrid, sudah memurnikan. Orang yang sudah menanggalkan logika, justru dia akan dilayani oleh asbab. Bukan kita mengatur asbab, tapi asbab itu melayani kita. Bingung nggak? Aduh, ini nanti orang filsafat bingung itu. Jadi akal itu melayani kita. Bukan kita mengatur akal. Ya. Orang yang sudah mencapai tingkatan tafrid dan tajrid, ya, sekali lagi, akan pasti dilayani oleh asbab. Asbab itu bahasa besarnya duniawi. Tahu nggak? Orang syariat menyebutnya duniawi. Artinya orientasinya hanya murni mengabdi kepada sang tuan. Maka dunia akan melayani kita. Akal akan melayani kita. Materi akan melayani kita. Artinya kita tidak mengejar-ngejar uang. Uang yang datang melayani kita. Rezeki yang datang melayani kita. Jadi kemarin kan Nung sebut
puncak tertinggi rizki adalah kuat tauhidnya. Betul kan? Nah, itu yang disebut kalau sudah sampai makomat itu. Karenanya tauhid itu harus menggabungkan 3 elemen. Elemen tadi yang disebut. Ya. Itulah yang dikatakan al-halul kamilu. Apa? Kalau sudah tergabung 3 elemen itu, tauhid, sudah itu, tajrid, tafrid, sudah dipahami konteksnya untuk mencapai tingkat istana ketauhidan, maka itu disebut al-halul kamilu. Ngaget kan nih ngaji? Enggak ya? Enggak ya? Nah, ini sudah di atas torekot, memasuki wilayah tauhid makrifat. Ya. Al-halul kamilu artinya kesempurnaan kondisi batin, kesempurnaan spiritual antum sudah duduk. Itu bukan insan kamil. Hati-hati, konsep insan kamil sering diprediksi melalui makomat keakuan, nanti menjadi salah. Yang benar adalah al-halul kamilu. Ya, penggabungan 3 elemen tadi, konsep-konsep tauhid yang ada terkait penafian tajrid dan pemurnian daripada tafrid. Itu puncak kesempurnaan daripada tauhid, memasuki istana tauhid. Yang bahasa iktibarnya diletakkan, ada kursinya, ada arasnya, dihamparkan permadani. Nah, ini wilayah ini perlu muhasabah dan tafakur untuk menjabarkan secara hukum-hukum logika untuk diucapkan ya. Jadi orang yang sudah sampai ke al-halul kamilu, maka orientasinya semua asbab, semua duniawi, semua rezeki tidak dicari lagi, tapi sudah datang melayani. Duduk. Nah ini, sampai situ deh, gitu. Dia tinggi banget nih kajinya ya, gitu ya. Jadi tauhid itu harus menggabungkan 3 elemen tadi. Ya, tidak bisa dipisah. Ya. Mudah-mudahan kita semua mencapai al-halul kamilu. Manusia itu dalam konsep zohir nggak bisa sempurna. Jadi kalau menyebut Al-Farabi insanul kamil itu artinya al-halul kamilu. Ya, ke situ larinya. Jadi pemilik predikat tadi adalah seseorang yang telah mampu menaklukkan hewan transportasinya. Jadi kalau ditanya apa sih hewan transportasi kita? Dunia yang berfungsi sebagai sarana. Jadi kalau tanya dunia itu yang fungsinya sebagai sarana itu adalah hewan transportasi kita. Betul kan? Nah, kemudian menyambut kasih sayang sang Tuhan yang datang seperti derasnya hujan. Itulah bahasa-bahasa orang-orang sufi, kesana larinya. Jadi pada kondisi seperti ini, seluruh kebutuhan, seluruh permintaan akan dipenuhi oleh sang Tuhan itu sendiri tanpa hamba memintanya. Seperti menafikan doa. Karena sang Tuhan itu sudah memenuhi dan tahu kebutuhan hamba. Nah sekarang kalau antum masih duha, gimana tuh? Bisa sampai ke al-halul kamilu? Kalau belum bisa menanggalkan tajrid di hukum-hukum logika, kalau belum bisa memurnikan keesaan Tuhan, bisa nggak mencapai al-halul kamilu? Bisa nggak Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langsung mencukupi tanpa kita meminta? Nggak mungkin kan? Ya. Tuhan itu cemburu loh. Selama antum meminta melalui logika, maka Tuhan menunggu. Hidup itu gampang sebetulnya. Ayo ketawa. Setuju nggak tuh? Tapi ya mbok, kalau zaman sekarang ya jangan terlalu kesini banget deh. Nanti bingung, nggak laku itu filsafat. Yang nggak laku itu akademis nggak laku kan.
Jadi yaqadan. Ya gitu ya. Tapi ada saatnya perlu kesini nggak? Ada. Nabi itu makomatnya di sini. Ya. Makanya berprasangka baik itu kepada Allah, kepada kita untuk mengejar makomat harus berprasangka baik. Husnudzon. Ya. Jadi pada kondisi seluruh kebutuhan kita kan ada, permintaan kita, insya Allah akan dipenuhi oleh Sang Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa meminta. Ini bisa terjadi hanya diperuntukkan untuk siapa? Abdullah kekasihnya. Mudah-mudahan kita sampai makom 4 Abdullah. Abdullah itu terkait dengan kekasih. Mahabbah. Posisi ini sudah ke posisi kesempurnaan manusia. Orang tasawuf menyebutnya posisi ini apa? Kalau tasawuf ya, ini bukan torekot. Dan bukan ahlul pikir. Akmalul ahwala. Jadi kalau antum belajar tasawuf, puncak tertinggi bahasa tasawuf sampai puncak kesempurnaan ruhani manusia adalah akmalu ahwala. Ya. Seperti itulah puncaknya diduduki puncak tertinggi, pangkat tertinggi, komandan tertinggi itulah Rasulullah SAW. Nah di bawahnya ya, destinasi terakhirnya ada pada para wali yang disebut Al-Kibar. Nah itu dari Rasulullah namanya Al-Kibar. Nah itu destinasinya ke sana. Dari umatnya itu. Walinya Al-Kibar. Derajat tersebut hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi setiap murid harus selalu husnudzon. Kita ini murid. Bahwa dirinya termasuk orang yang akan dibukakan pintu singgasana ilahi. Karena kita dilahirkan kan. Diwujudkan. Harus bisa mencapai cita-cita ke situ. Itulah husnudzon yang seharusnya dibangun oleh setiap murid setelah melakukan bimbingan zikir, talqin, baiat, dan janji suci. Sebaliknya jika ada yang mengatakan bahwa derajat kesempurnaan seperti itu hanyalah mimpi dan hanya dapat diraih oleh orang yang ilmu agamanya mantap saja sehingga menghukumi bahwa dirinya tidak layak mendapat derajat tersebut, maka sikap yang demikian termasuk suudzon. Ini bukan memotivasi, ini kata Nabi. Berburuk sangka kepada Allah dalam konsep ini tidak boleh. Zaman sekarang pasti logika kalau tinggi malam atim jadi suudzon. Padahal itu harus semangat husnudzon bahwa kita bisa mencapai derajat ke sana. Tuh, ya. Nah, karena kita sudah lahir, diwujudkan. Sungguh tidak ada orang yang dapat yang mengetahui hal tersebut kecuali setelah diberitahu oleh Allah. Nah, dan tak akan diberitahu olehnya jika belum bisa menjaga rahasia langit. Rahasia langit apa? Bertauhid. Kalau ditanya rahasia langit apa sih? Rahasia langit itu adalah bertauhid. Karenanya ada sebuah cerita ya, yang mengisahkan Aisyah istri Rasulullah SAW. Wanita yang cerdas di zamannya. Pada suatu malam dilihatnya Rasulullah SAW sedang sholat malam yang tak kunjung selesai. Begitu selesai beliau mendekati Aisyah dan Aisyah mengira kepedean nih. Rasulullah hendak menemaninya tidur. Ya. Ternyata malah menyampaikan pesan ruhani kepada istrinya Rasulullah. Yang isinya jangan tidur sebelum melakukan 4 hal ini. Dan ini bukan amalan kacangan. 1, jangan tidur antum sebelum melakukan amalan ini. Menghatamkan Al-Quran. Berprasangka baik dulu ya. 1. Yang kedua,
menjadikan para nabi sebagai pemberi syafaat. Yang ketiga, meminta ridho kepada semua kaum muslimin. Keempat, melakukan haji dan umroh. Baru antum boleh tidur itu. Ini tidur bener nih. Masuk akal atau tidak tadi amalan itu? Itu nasihat Nabi kepada istrinya. Ya, pada zaman itu. Kemudian Rasulullah setelah menasihati 4 tadi, melanjutkan sholatnya. Aisyah langsung berpikir keras. Akal kan, pakai akal tuh. Sehingga membuatnya nggak bisa tidur setelah dinasihatin tadi. Akhirnya setelah melihat Rasulullah selesai sholat, penasaran, langsung ditanyakan maksud 4 pesan tersebut. Karena nggak mungkin dia mampu melakukannya. Pertanyaannya, secara hukum pikiran mampu nggak melakukannya? Nah, Rasulullah menjawab, ini yang dilakukan. Jadi udah nafi wakat nih, waktu dinafikan di sini ya. Menghatamkan Al-Quran itu bisa dilakukan dengan membaca surat Al-Ikhlas hanya 3 kali. Terus sampai baru antum tidur. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 3 kali, karena 3 telusus. Berarti antum kalau 3 itu udah penggalan 3 Quran itu khatam. Coba amalkan itu. Ya. Yang pahalanya kata Nabi itu setara dengan menghatamkan Al-Quran. Betul. Nah, yang kedua, membaca sholawat kepada para nabi adalah cara menjadikan para nabi akan bisa memberi syafaat setelah membaca Al-Ikhlas tadi 3 kali. Baru kirim syafaat. Redaksi sholawatnya menurut hadis sahih, Rasulullah mengajarkan kepada istrinya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cukup 1 kali. Setelah apa? Sebelum tidur nih. Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jadikan Nabi sebagai syafaat bacaannya 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang ketiga, nasihat tadi Nabi kan minta ridho kepada semua kaum muslimin. Sebelum tidur nih, setelah 1 kulhu, setelah baca sholawat yang sudah ditentukan bacaannya. Yang ketiga, minta ridho kepada semua makhluk muslimin. Caranya membaca istighfar untuk mereka 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim 7 kali. Itu artinya minta ridho kepada kaum muslimin sebelum tidur. Yang keempat kan tadi dijelaskan melakukan haji dan umroh. Kira-kira apa? Kalau terpikir secara logika, nggak mungkin kita mesti haji umroh baru bisa tidur. Kan gitu. Nabi menyebutkan melakukan haji dan umrah itu dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sepanjang kitab sampai tertidur. Duduk gak? Sepanjang kita sampai tertidur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kudu tidur. Antum sudah sama itu. Tadi yang disebutkan apa? Melakukan haji dan umroh baru ini nanti tertidur. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah ngamalin gitu enggak kalau kita mau tidur? Belum. Nah, itu ya.
Ini kalau antum masih membaca doa tidur, itu doa di bawah. Karena itu masih ada kehendak. Ya. Nah ya, udah sampai itu ya. Itu udah amalan-amalan yang paling keren deh kalau dia dong ya. Jadi ulang, amalan pertama baca Al-Ikhlas 3 kali. Amalan kedua sebelum tidur kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian istighfar. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Antum ingin jalan-jalan ke langit. Kalau badan kita masih ada bisa? Enggak ya? Nah yaudah amalan itu. Sampai ya? Kira-kira gitu bahasanya ya. Terdapat jalan lain untuk menggapai prestasi ilahi. Caranya tadi. Selama kita menjaga konsistensi husnudzon. Hal ini tercermin dari pelajaran yang diberikan Rasulullah kepada Aisyah tadi. Antum bisa mencapai prestasi ilahi dan mendekatnya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah tentang bacaan-bacaan yang mampu menyamai, menggantikan ibadah khusus dari sisi pahalanya. Kebayang kita kalau kita masih mengikuti torekot. Nah ini udah nafi torekot nih. Langsung ke sini nih pasti ngamalinnya. Ingat, lari ke masuki istana tauhid itu berat bro. Selama kita didominasi tajrid kita dengan logika, antum tidak akan bisa masuk istana ini. Coba amalin sebelum tidur. Karena kalau udah tidur itu nafinya natural. Tidur kan nafinya natural. Kalau antum biasa tidur itu seperti di haji, amalan haji dan umroh, ya, maka antum badan tidur, antum sudah di mana-mana itu. Itu yang disebut waslat. Kira-kira yang disampaikan ketangkap maksudnya, tangkap ya. Maka bagi setiap murid haruslah berusaha membeningkan hati. Itu yang torekot. Torekot dulu, karena memasuki istana tauhid itu berat. Membeningkan hati beda dengan membersihkan hati. Kalau membersihkan hati, bahasa kolbun salim. Kalau membeningkan hati namanya syafian. Apa? Syafian. Bukan kolbun salim. Dan selalu setia kepada Allah dan Rasulnya sebagai implementasi menjaga menepati janji suci murid yaitu husnudzon. Berprasangka baik. Dengan begitu kesempatan untuk meraih derajat bertauhid insya Allah selalu terbuka. Predikat bertauhid akan mudah terrealisasi setelah meninggalkan asbab yang ditandai tunduknya dunia. Nah, kalau antum sudah punya predikat tauhid, tandanya gampang. Dunia tunduk, akal tunduk, rezeki nggak dicari, tapi datang sendiri. Itu tandanya. Bingung nggak ngaji? Udah sampai. Ya bukan arti duit yang datang diantar orang gitu maksudnya. Ya. Nah itu yang sudah bertauhid. Jadi tunduk dunia. Didatangi rezeki tanpa ikhtiari. Ya. Nah, karena telah melayani Sang Pencipta. Maka Sang Pencipta itu yang mengurus kita. Nah, itulah makomat tauhid yang tertinggi yang andung bisa sampaikan dengan amalannya. Ternyata amalan tauhid itu
waktu badan betul-betul natural. Tajrid. Tajrid natural, ada ikhtiarinya dengan sebelum tidur, ada amalannya. Hadisnya sahih, diajari Nabi kepada istrinya dengan 4 amalan. Tuntas udah pulang, udah selesai itu. Udah selesai amalannya. Sekarang sedikit amalan ini sebetulnya turun dari amalan tadi. Tapi kita harus tahu yang namanya kauf. Kauf itu artinya takut. Karena zaman sekarang pengertian takut itu ya menjadi mentah. Takut miskin, takut nggak punya harta, takut nggak punya anak, takut ini, takut itu ya. Konsep ini takut tadi itu harus diberesin. Karena ini termasuk wilayah tauhid juga, kauf itu ya. Maka makna takut kepada Allah yang terkait dengan ketauhidan adalah sebagai berikut. Langsung ke cerita aja ya. Dan cerita ini benar. Bukan cerita karangan. Karena ada sandaran bukunya ya. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki tertambat hatinya ya kepada seorang perempuan. Ceritanya gampang aja ya. Supaya kita lebih bermakna, lebih kena, lebih paham perkara kauf ini. Jadi tertarik kepada seorang wanita, laki-laki. Perempuan itu keluar untuk suatu keperluan. Keluar rumahnya, laki-laki itu ikut pergi bersamanya. Ketika mereka berduaan di padang syahara, sementara orang lain sudah tertidur, laki-laki itu mengungkapkan isi hatinya kepada perempuan tersebut. Sebelum mengungkapkan isinya, perempuan itu berkata, "Anjuru al-jami'un naimuna." Lihatlah semua orang sudah tertidur. Kata si perempuan nih. Nah, laki-laki tadi senang mendengarnya. Karena salah pengertian dengan kata-kata tadi. Jadi itulah isi kepala laki-laki. Anjuru al-jami'un naimuna. Lihatlah semua orang sudah tertidur. Prediksi kita jadi bingung. Kita beresin ya. Perempuan ini berbicara melalui rasa. Tapi penangkapan kita melalui logika. Laki-laki tadi senang mendengar kata itu. Dia mengira bahwa wanita itu memberikan jawaban ngasih sen. Paham? Ya. Lalu dia berdiri dan mengelilingi kafilah. Dia mendapati orang-orang semua tidur. Ada orang tapi tertidur kafilah itu. Lalu dia kembali tadi kepada perempuan itu dan berkata, siang laki-laki itu, "Hadda sahihun innahum naimuna." Benar, mereka sudah tidur. Gitu. Namun perempuan tadi bertanya, "Mazanaka billah hal huna imun fi hada wakti." Apa pendapatmu tentang Allah? Omongan perempuan. Apakah dia tidur pada saat ini? Yang lain tidur tuh. Perempuan ngomong gitu. Apa pendapatmu? Apakah dia tertidur Allah itu pada saat ini? Laki-laki tadi langsung menjawab, "Innallah subhanahu wa ta'ala layanamu. Layanas wa layanamu abadan." Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Dia tidak pernah terserang kantuk dan tidur. Berarti tahu yang laki-laki itu. Akhirnya perempuan itu berkata, "Jawharu alladhi layanamu walayannam yaranan. Daiman hatalau lam yaranul ka'akharuna. Walidallika fa inallah ahaqqu an yaqaf minhu.
Zat yang tidak tidur dan tidak akan tidur selalu melihat kita walaupun orang lain tidak melihat kita. Karena itu Allah lebih pantas untuk ditakuti. Akhirnya laki-laki itu pun meninggalkan perempuan tadi karena takut hanya kepada Sang Pencipta. Dia bertobat dan kembali ke kampung halamannya. Dan ketika meninggal, orang-orang bermimpi melihatnya. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Mada fa'alallah bika?" Apa tindakan Allah kepadamu? Dia menjawab, "Laqad sammihni bisababi khaufi wa bidalika tamhal khati'atu." Dia mengampuniku karena ketakutanku itu. Dengan demikian terhapuslah dosa tersebut. Hebatnya Khauf. Hebatnya Khauf. Itu satu cerita masalah kajian takut kepada Allah. Ya. Nah. Cerita kedua, untuk menguatkan perkara Khauf ini terkait dengan tauhid. Dikisahkan bahwa di tengah Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang memiliki keluarga. Lalu dia tertimpa kelaparan sehingga badannya menggigil. Istrinya akhirnya pergi untuk mencari makanan bagi keluarganya. Kemudian dia sampai ke rumah seorang saudagar dan bermaksud untuk meminta makanan untuk keluarganya. Kemudian saudagar itu berkata, ingat semua kata-kata yang disampaikan ini mengandung hikmah untuk diamalkan. Perempuan itu mencari makanan karena kelaparan, menemui saudagar yang kaya. Kemudian saudagar itu berkata, "Na'am, walakin salam nafsakali." Ya, tapi serahkanlah dirimu kepadaku. Ngomong itu ke perempuan. Perempuan itu terdiam dan kembali ke rumahnya akhirnya. Tidak meminta makanan. Dia perhatikan keluarga yang sedang menjerit kelaparan dan berkata, "Umi syafa mamutu minal jawai. Atina syai'an yumkinuna an naqulaha." Ibu, kami akan mati karena kelaparan. Berikanlah sesuatu yang dapat kami makan. Itu kata anak-anaknya. Perempuan itu pergi lagi ke rumah saudagar akhirnya. Tadi udah takut pulang karena minta syarat. Dan mengabarkan kepada keluarga, kepada saudagar itu diulang. Hal satul labih ti'azati. Maukah engkau memenuhi keperluanku? Perempuan itu menjawab, "Naam." Kata saudagar itu ngomongnya, "Naam." Ya, ketika mereka sedang berduaan, persendian si perempuan itu menggigil. Sehingga anggota tubuhnya hampir terlepas dari badannya. Melihat keadaan itu, sang saudagar bertanya, "Ma muskilatuki?" Ada apa denganmu? Perempuan itu menjawab, "Anna akhafullah." Aku takut hanya kepada Allah. Saudagar itu berkata lagi, "Anna faqat taqafullah subhanahu wa ta'ala bihakriki an ahaku an akafahu minka." Engkau saja takut kepada Allah dengan kemiskinanmu. Aku lebih pantas untuk takut kepadanya daripada dirimu. Karena itu dia menjauhi perempuan itu dan memenuhi kebutuhannya. Lalu perempuan itu pulang menemui anak-anaknya dengan membawa makanan yang banyak. Anak-anaknya sangat gembira. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti pada zaman Nabi Musa ini. "Akabiru fulana bin fulanan anni gafartu dunubahu." Sampaikan kepada fulan bin fulan bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya saudagar yang memberi makanan kepada
perempuan yang menggigil tadi. Lalu Nabi Musa alaihissalam menemui saudagar itu dan berkata, ka'annaka asyanta bainaka wa bainallah. Tampaknya engkau telah mengerjakan kebajikan di antara dirimu dan Allah. Melalui perempuan tadi. Kemudian saudagar itu menceritakan kisahnya. Nabi Musa alaihissalam berkata, laqad ghafarallah subhanahu wa ta'ala dunubaka. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu. Itu cerita kedua. Cerita ketiga diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Yaqullah ta'ala, la yastami'u fi ibadi kaufan wa amananani wa man yaqafuni fid dunya amanatuhu fil akhirati wa man aman ma'i fid dunya akhufatuhu yaumal kiamati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hamba-hambaku tidak berkumpul dua ketakutan dan dua rasa aman. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, aku akan memberikan keamanan kepadanya di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang merasa aman kepadaku di dunia, aku akan memberikan rasa takut kepadanya pada hari kiamat. Hadis ini sahih. Hal ini difirmankan oleh Allah. Dibaca Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 44.
Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat dan dalam ada petunjuk dan cahaya itu menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan menderita mereka disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadikan saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Satu poin ya, sedikit kita terjunkan ke syariat. Orang yang menukar tidak takut kepada Allah ayat-ayat Al-Quran, maka mereka kafir. Sampai hati-hati kita berdakwah. Ya. Jadi takut itu harus kepada ketauhidan, hanya kepada Allah, bukan karena faktor manusia atau toleransi. Ketangkap maksudnya? Nah, dan untuk amalan takut ini harus dilandasi dulu dengan penafian, tajrid, tafrid. Ya. Kita sambung sandaran ayat Kauf ini karena ini termasuk ketauhidan kita kepada Quran surat Ali Imran surat 3 175. Dibaca kembali. Oji. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Diulang baca pengertiannya. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya dari orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Innama jalikumus syaitanu yuqafifu awliya'an fala takhafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin. Mereka yang pertama tadi takutnya kepada bentuk manusia dan ikhtiari manusia, takut dengan rezeki, takut dengan itu. Yang kedua kepada makhluk yang sifatnya sebenarnya yang menggoda kepada makhluk selain manusia. Jadi dua pengertian tadi harus kita tangkap pengamalannya. Kalau perkara setan ini penggempur terakhirnya, sama ya, kerasukan karena pengaruh setan itu sudah di atas ruqyah. Kalau kita sudah sampai tingkatan tauhid, membaca ini udah kabur dia, bahkan hancur. Pamungkasnya begitu, yaitu Quran Ali Imran ayat 175. Kalau perkara takut kita kepada rezeki, Quran surat Al-Maidah ayat 44. Dua itu aja diamalin, ya. Nah,
Jadi di sini kita sudah bisa mendapat apa yang mesti kita tangkap. Kehidupan kita kan takut dengan dua versi tadi. Jangan takut kepada itu. Jangan takut kepada setan dan teman-temannya, tapi takutlah kepadaku. Tangkap itu. Paham ya? Nah, kita baca Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah jatuh pingsan karena takut ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran tadi. Ya, maka dia paham sempurna masalah setan, dia bisa kabur begitu. Dengan gangka kakinya aja. Ya, jadi amalan udah jelas ya. Pada suatu hari karena takutnya Khalifah Umar ini, dia mengambil sebatang jerami. Jerami sebatang dipegang lalu dia berucap, Lil asyafi, saya kunu minal ra'i lau kunta minal kashi walaishi an yushama. Ini jangan diamalin ya. Tapi nanti Anda sampaikan itu maksudnya. Lil asyafi kan minal afdali laulam talidni umi. Aduhai, alangkah baiknya jika aku menjadi jerami dan tidak menjadi sesuatu yang disebut. Aduhai, alangkah baiknya jika dulu ibuku tidak melahirkanku. Justru dengan begitu dia menjadi berani. Takutnya hanya satu, kepada ketauhidan Allah. Setelah itu Umar menangis terisak. Oleh karena itu pada wajahnya ada garis bekas tetesan air mata. Rasulullah pun akhirnya bersabda, la yanujunarra rajulu baka min kasyatillah hatta ya'idallaban illa tadihi. Tidak masuk neraka orang yang nangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali kepada payudaranya. Hadis ini sahih. Sampai demikian Rasulullah bersabda kepada Umar. Dalam kitab Raqaid Al-Akbar disebutkan, kita lihat kitabnya ya. Yudai liya yaumal qiyamati faradha hada sayyatihi ala hasanatihi summa amara bihi ila jahimi. Hari kiamat didatangkan kepada hamba, maka kejelekan-kejelekannya lebih banyak daripada kebaikan-kebaikannya. Lalu dia diperintahkan ke neraka. Akhirnya bulu matanya ngomong. Orang yang sering nangis karena takut kepada Allah. Bulu mata itu ngomong. Ya Rabb an Rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala man baqa min kasyatillah harrama alaihi nar. Wahai Rabbku, Rasulmu Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, dia mengharamkannya pada api neraka. Hadis ini sahih. Lalu aku menangis karena takut kepadamu, karena itu Allah mengampuni, mengeluarkannya dari neraka dengan berkah sehelai bulu matanya yang ketika dunia pernah menangis karena kau takut hanya kepada Allah. Jibril alaihissalam pun berseru, Fulanu bin Fulanan amanan fi ramshan wahidan. Fulan bin Fulan selamat karena sehelai bulu mata. Jadi nggak perlu minta ampun kepada, misalnya takut kepada neraka, tidak dengan doa itu. Nangis saja karena takut kepada Allah, itu bisa syafaat. Bulu mata itu menolong kita dari azab neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Zaman sekarang susah nangis. Karena ilmu nafinya nggak dapat pada tajrid dan tafrid. Tauhid dulu dudukkan. Begitu juga dalam kitab Bidayah Al-Hidayah disebutkan,
Yati yauman kiamati jahanam tastailul lahibuha wa yasjudu kullu nafsin min kaifi fiha. Pada hari kiamat didatangkan neraka jahanam yang menyala-nyala, bergemuruh, dan setiap umat berlutut karena takut kepadanya. Ini difirmankan oleh Allah di Quran surat Jathiyah 45 ayat 28, dibaca itu. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ketika mendatangi neraka, mereka mendengar suara mendidih dan nyalanya. Gemuruh nyalanya terdengar hingga jarak perjalanan 500 tahun. Setiap para nabi berkata setelah mendengar, nabi ini para nabi, nafsi, nafsi, diriku, diriku, egois. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW beliau berkata, sya'bian, sya'bian, umatku, umatku. Kalau antum, anakku, mobilku, rumahku. Kalau orang itu nggak tidur, bukan karena jolim kepada badan. Bukan. Ada saatnya orang nggak tidur karena menjaga antum yang tidur. Berat. Kalau menjadi orang yang dituakan, ya, disinilah kita memahami konsep-konsep spiritual rohani. Jadi jangan egois antum. Ya, ini bukan nyindir loh. Duduk ya. Dari neraka Jahim itu keluar api sebesar gunung. Umat Muhammad SAW berusaha mendorongnya. Didorong tuh. Mereka berkata, ya nar jailil mukimuna salati wal mutaini jakati wal kasyaina wasyayimina. Wahai api, demi hak orang-orang yang menegakkan sholat, yang bersedekah, yang khusyuk, dan yang puasa, kembalilah. Jadi kita pakai hal-hal itu mendorongnya, maka bisa. Nggak bisa egois sendiri. Nafsi, 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 nggak bisa begitu. Cobalah antum jadi wali, repot antum dulu. Nggak mikirin sendiri, ya kan? Ya, mudah-mudahan sampai. Namun api itu tidak mati kembali. Maka dipanggillah Jibril. Udah kayak gitu nggak juga tertahan, dia kembali lagi. Kemudian Jibril datang dengan membawa segelas air. Lalu diberikan kepada Rasulullah. Jibril berkata, ya Rasulullah, qad hada summas qub alan nar, summas sabah alan nar, hatta antafa atan naru,
wahai Rasulullah, ambillah ini, lalu siramkan kepada api itu. Kemudian beliau menyiramkannya pada api, sehingga ketika itu pula api itu padam, nggak bisa didorong. Masalah begitu juga. Lalu Rasulullah bertanya, mahadahal mau, ini air apa? Jibril menjawab, hadihi hiyadam'u lausat min sabika baqauli annahum yaqafuna Allah subhanahu wa ta'ala summa umirtu an auti akaminhu litarasihi ala narri fatat fanaru bi idhanullah ta'ala. Ini adalah air mata orang-orang yang durhaka di antara umatmu. Mereka menangis karena takut kepada Allah. Lalu aku diperintahkan untuk memberikannya kepadamu agar disiramkan ke api itu. Sehingga api itu menjadi padam dengan izin Allah. Apa padamnya? Bukan dengan amalan. Nangis tadi. Bisa nggak antum nangis? Dam'un. Akhirnya Rasulullah berdoa. Inilah doanya. Pakai ya. Kalau nggak bisa nangis pakai doa ini. Allahumma rzuqni ainaini laisyata kama qala syairu lima dalat tabki aini bisa babi kotoyai aumri kariza wayadil lakinanillah arifu. Ya Allah, anugerahilah aku dengan dua mata itu tidak menjadi seperti yang digambarkan penyair. Mengapa mataku tak menangis karena dosa-dosaku? Umurku lepas dan tanganku tetap aku tak tahu. Itu boleh dipakai doanya. Walaupun antum gak menangis, antum udah dianggap menangis. Dam'un. Orang sekarang kan nangis gengsi. Ya. Dikisahkan dari Muhammad bin Al-Munzir radhiyallahu anhu bahwa ketika beliau menangis wajah dan janggutnya dibasahi oleh air mata. Dia berkata, balaghani khabaru anna nar la tarku mawadiya ad-dalat bil dumu'a. Telah sampai kabar kepadaku bahwa api neraka tidak akan membakar tempat-tempat yang pernah dibasahi air mata. Karena itu hendaklah orang mukmin takut akan azab Allah, jauhi diri dari hawa nafsu. Karena itu Allah berfirman di An-Naziat 79, 37, 38, 39, 41 dibaca. Fa'ama man ta'a. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Barang siapa
Yang ingin selamat dari azab Allah tentunya dan bisa memperoleh pahala dan rahmat dari Allah, hendaklah dia bersabar atas kesengsaraan dunia dan ketaatan kepada Allah serta menjauhi kemaksiatan. Itu konsep syariat. Tanpa kita bisa memahami konsep ketauhidan, ketasawufan sulit. Ya. Yang dalam kitab Jaharul Riyad terdapat hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW. Beliau bersabda begini, Ida daqalal ahlu syama'il janat astaqbalatumal malaikati bikuli khairan wa syururin wa budi'at lahumul malaikati manabira wa qad tamaitawuhum anwa'an mukhtalifatan minal ta'ami wal fawakihi fayata ajabuna min hadil muta'ati. Apabila para penghuni surga masuk ke dalam surga, para malaikat menemui mereka dengan segala kebaikan dan kenikmatan. Para malaikat itu menempatkan mimbar-mimbar untuk mereka, diberikan kepada mereka berbagai macam makanan dan buah-buahan. Terdapat kenikmatan ini, mereka keheranan. Karena itu Allah bertanya, ya ibadi mabalukum muta'ajibina hada laisal makanal munasib lil mufajaati. Wahai hamba-hambaku, mengapa kalian tampak keheranan? Ini bukan tempat untuk merasa heran. Mereka menjawab, laqad hanal waktu aladi wa adnabihi. Sesuatu yang dijanjikan kepada kami telah tiba waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, anzaul hijaba an wujuhihina. Angkatlah hijab dari wajah mereka. Namun para malaikat bertanya, Rabbana kaifa yarawna kalauna annahum qaumun fasikun. Wahai Rabb kami, bagaimana mereka akan melihatmu? Bukankah dulu mereka adalah orang-orang yang durhaka? Allah Subhanahu wa taala menjawab, Iklai hijabaka li annahumul akshasul ladina yadkuruna daiman wa yasuduna wa zabkuna fil alami lil annahum yariduhuna hakon mukabalati. Angkatlah hijab karena mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir, bersujud, menangis di dunia karena ingin sekali bertemu denganku. Berzikir, menangis, bersujud, hanya ingin bertemu, bukan takut neraka, bukan ingin surga, hanya ingin bertemu denganku. Lalu hijab itu diangkat. Mereka memandang Allah, lalu menjatuhkan diri bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya Allah berfirman kepada mereka, Arfa urubsikum hada laisha makanan lil amali khairati bal makanan majdi. Angkatlah kepala kalian. Ini bukan tempat untuk beramal, melainkan tempat kemuliaan. Allah menampakkan diri kepada mereka tanpa diketahui bagaimana penampakan dirinya. Dan dengan rasa bahagia mereka berkata kepada mereka, Assalamualaikum jami'an ya ibadi laqad barakatuka hal antarodakani. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Wahai hamba-hambaku, aku telah ridho kepada kalian. Apakah kalian ridho kepadaku? Mereka serentak menjawab, Rabbuna wa kaifala narda'u wa qad ataitana ma'la ainun rata'at wala adunun sami'at wala katara ala qalbi basharin. Wahai Rabb kami, bagaimana kami tidak ridho padahal Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak terpikirkan oleh kalbu manusia. Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat di langit yang ketujuh. Mereka bersujud sejak Allah menciptakan mereka hingga kiamat karena sudah diberitahu. Mereka menggigil ketakutan karena takut kepada Allah saja. Apabila hari kiamat tiba, mereka mengangkat kepala dan berkata, Maha suci Engkau, kami menyembahmu
dengan penyembahan yang sebenar-sebenar penyembahan. Itulah firman Allah An-Nahl 16 ayat 50. Terakhir dibaca surat itu. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yaitu mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Karena Rasulullah bersabda, "Ida tak ada jasadul abdi min kasyatillah ta'ala. Tasyakatat katayatahu kamayatasyakatu warakusyaya jarati." Apabila tubuh hamba menggigil karena takut kepada Allah, kerasa menggigilnya, dosa-dosanya berguguran seperti daun yang berguguran dari pohon. Mudah-mudahan bermanfaat kaji Kauf ini, dan terkait dengan ketauhidan kita, Kauf langsung ditutup. Mari kita terus meningkatkan kualitas hubungan kita selalu kepada Sang Pencipta. Kuatkan kembali tauhid kita dengan amalan-amalan nafinya tentunya, dan sebaiknya di bawah bimbingan ahlinya, ruhani mursidi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.